Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni dia. Sementara Yesus berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, sujudlah Yairus di depan kakinya. Dengan sangat ia memohon kepadanya, "Anak perempuanku sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Untuk apa engkau masih menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat itu. Di sana, Yesus melihat orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan Yesus. Yesus lalu menyuruh semua orang itu keluar. Ia membawa ayah dan ibu anak itu, serta mereka yang bersama-sama dengan Yesus, masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu Yesus memegang tangan anak itu, katanya, "Talitha kum," yang berarti, "Hai anak perempuan, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak perempuan yang berumur 12 tahun itu berdiri tegak dan berjalan. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu Yesus menyuruh mereka memberikan makanan kepada anak perempuan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat siang. Bacaan hari ini, khususnya Injil, sungguh membantu kita sekalian dalam memahami bagaimana sikap iman dan harapan itu dalam kehidupan kita. Dalam Injil hari ini, ketika Yesus berada di pantai Danau Galilea, seorang kepala rumah ibadat Yairus
bersujud di hadapan Yesus. Padahal pemimpin rumah ibadat yang lain kecenderungan untuk curiga kepada Yesus, cenderung menentang, melawan tindakan Yesus yang hadir dengan belas kasih-Nya. Tetapi kepala rumah ibadat yang satu ini malah memohon kepada Yesus supaya Yesus menyembuhkan anaknya yang sakit dan hampir mati. Yairus punya harapan dan keyakinan melalui tangan Yesus anaknya akan sembuh. Dan kita tahu tadi dalam Injil, Yesus juga menegur orang-orang yang menangis dan kemudian juga memberi rahmat kesembuhan dengan berkata, "Talita kum, hai anakku, aku berkata kepadamu, bangunlah." Dan anak itu sembuh. Dari pengalaman iman ini, dari kepala rumah ibadat ini, kita bisa belajar bagaimana sikap iman dan harapan kita yang juga harus dibangun. Kita bisa belajar dari Yairus, tanpa melihat kedudukan, jabatan, status sosial sebagai pejabat bait Allah. Ia tanpa rasa malu mau tersungkur di hadapan Tuhan, berpasrah dalam penyerahan diri kepada Allah sang pemilik kuasa kehidupan. Kita juga belajar dari Yairus bagaimana ia memiliki keberanian untuk datang kepada Yesus, yang pasti dia berlawanan juga dengan pihak-pihak lain, sesama pejabat bait Allah yang menentang Yesus. Tapi dia sungguh punya keyakinan bahwa Yesus akan memberi karunia berkat. Yairus memberi contoh kepada kita dalam hidup beriman. Yang pertama, iman orang tua sungguh menghadirkan mujizat, memiliki daya kekuatan, berdampak positif, menyembuhkan dan membangkitkan anak perempuan yang masih muda. Maka Bapak Ibu, doa Bapak Ibu kepada anak itu sungguh luar biasa dan akan berdampak bagi perkembangan anak juga dalam keluarga. Yang kedua, iman dan harapan Yairus mendorong Yesus menghadirkan dan mengalirkan kuasa penyembuhan bagi anaknya. Meskipun harus menyungkurkan diri di hadapan Yesus, merendahkan diri. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, dalam hidup beriman, kita juga harus bersikap demikian. Mau tersungkur di hadapan Yesus, mau meletakkan, menyerahkan segala harapan dan perjuangan serta persoalan hidup kepada Yesus. Dan kita tahu bagaimana Yesus peduli dengan itu. Peduli dengan Yairus dalam persoalannya. Lalu mengapa Allah begitu peduli? Yesus begitu peduli, prihatin dengan situasi manusia yang demikian. Kitab Kebijaksanaan dalam bacaan pertama membantu kita untuk menjawab hal itu. Bahwa Allah menciptakan manusia untuk kebakaan, untuk kekekalan, dan menjadikannya gambar hakikatnya sendiri, secitra dengan Allah sendiri. Maka kita paham bahwa Allah sungguh mau melindungi ciptaannya,
dengan kasih-Nya, supaya manusia tetap ada dalam kebakaan Allah. Manusia secitra dengan Allah. Tindakan Allah yang luar biasa ini seharusnya juga menjadi perjuangan hidup kita dalam pengabdian kita kepada Allah. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk tetap berada dalam iman dan harapan akan hidup bersama Allah itu? Dalam bacaan yang kedua, membantu kita juga untuk memahaminya. Tuntutan yang harus ditempuh oleh manusia adalah meneladan dan memperjuangkan hidup Kristus, yaitu sikap solidernya kepada manusia. Sikap solider ini diwujudkan oleh Yesus dalam tindakan nyata, diungkapkan dalam bacaan kedua tadi. Sekalipun kaya, ia menjadi miskin karena kamu, supaya karena kemiskinannya kamu menjadi kaya. Yesus mengorbankan segalanya untuk hidup kita manusia. Yesus peduli dengan Yairus dan permohonan Yairus. Maka Yesus hadir dalam keluarga Yairus, memberi karunia kesembuhan bagi anaknya. Maka kita pun dipanggil untuk solider terhadap sesama. Dan di sanalah sebenarnya kita mau menunjukkan iman harapan kita kepada Allah untuk menghadirkan kasih Allah kepada sesama melalui iman dan harapan kita. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, untuk hidup sebagai orang beriman dan berpengharapan yang sejati, kita harus memiliki iman sekuat iman Yairus untuk ada perubahan itu. Dan hidup yang mendasarkan iman dan harapan untuk menghadirkan kasih kepada sama, juga kita bisa belajar dari Yairus yang membawa rahmat kepada sesama, membawa rahmat bagi keluarga, bagi anak-anak yang dihadirkan Tuhan dalam kehidupan ini. Semoga teladan iman Yairus sebagai orang tua yang punya tanggung jawab yang luar biasa kepada anaknya menjadi bagian yang utuh juga dalam kehidupan beriman dalam keluarga Bapak Ibu yang punya tanggung jawab sebagai orang tua terhadap anaknya. Bahwa dalam Yesus juga hadir karunia berkat keselamatan. Maka dalam sakramen baptis, Bapak Ibu membaptiskan anak karena iman Bapak Ibu, bukan karena iman anak yang masih bayi, masih kecil. Dengan itu Bapak Ibu sebenarnya mewariskan iman harapan itu kepada anak, agar anak beroleh perlindungan dari Allah sendiri dalam kehidupan ini. Tapi itu juga menuntut tanggung jawab untuk tetap menghadirkan rahmat Allah itu seperti Yairus memberi karunia kesembuhan dengan memohon kepada Yesus agar anaknya sembuh. Semoga kita sekalian dalam doa-doa kita juga membawa sesama keluarga untuk semakin mengalami kasih Allah dalam kehidupan ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.